Yono Pokemon FM di Radio News and Music. Hai listener semua, selamat siang buat kamu-kamu yang lagi dengerin kita di 104,3 FM atau mungkin yang lagi streaming aja ya di theradio.id, jambiindependent.co.id dan juga di online radio box. Di sini ada Carla ya yang bakal nemenin kamu di segmen spesial kita di Entrepreneur kali ini. Ada Bincang UKM The Listeners di mana Carla bakal nemenin kamu juga bersama dengan tamu spesial kita, dan kita bakalan ngerekomendasi ini jajanan spesial Jambi dan pastinya wajib banget buat kamu cobain. Dan tamu spesial kita siapa hari ini? Langsung aja kita spill nih The Listeners ya. Di sini ada Bang Jeffrey. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, The Listeners semua di sini udah ada Bang Jeffrey nih, The Listeners sebagai owner ya. Owner dari Geprek Telanai. Nah, jadi buat kamu-kamu yang mungkin sering banget jajan-jajanan geprek di daerah Telanai, udah pasti tahu banget namanya Geprek Telanai ya. Nah, oke, kita langsung ngobrol aja nih, Bang Jeffrey. Kenapa mencetuskan untuk membuat tempat makan geprek di sini? Baik, makasih, Mbak Carla. Ya, Geprek Telanai ini hanya salah satu saja dari tempat makan lah. Yang berbahan olahan ayam. Nah, sebetulnya karena dengan ayam ini adalah bahan makanan yang akrab dengan kita sehari-hari, tidak seperti beberapa puluh tahun yang lalu orang mungkin susah untuk menjangkau makanan ayam itu. Untuk dapat makan ayam itu, kalau dulu kata orang-orang tua kita itu hanya dua saja kemungkinan kita bisa makan ayam tuh, yang kalangan menengah ke bawah lah. Kalau tidak ayamnya yang sakit, kita yang sakit. Ya, itu pasti dipotongin ayam kan, kira seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak, ayam ini murah, ada di mana-mana. Saya kebetulan juga dulu kuliahnya di Fakultas Peternakan. Jadi saya tahu bagaimana cara mengolah ayam yang baik, enak, dan apalagi halal tentunya. Dan karena ayam ini juga macam-macam, dia ditentukan enaknya ayam itu dimulai dari proses pemotongannya. Jadi kalau proses pemotongan itu mengikuti sunnah yang diajarkan dalam agama Islam, itu darahnya mengalir lancar, dibacakan doa. Nah, kemudian mencuci ayamnya pun mencuci dengan tidak sembarangan cuci. Ada orang yang mencuci ayam mungkin dengan air tergenang gitu dalam satu baskom atau satu wadah. Kalau kita tidak, kita cuci nih ayam dengan cara sunnah. Sunnah maksudnya mencuci ayam itu dengan air mengalir. Jadi benar-benar darah dan kotorannya per satu potong daging ayam itu dibersihkan betul. Benar-benar bersih ya, sampai tidak ada satu sama sekali gitu ya. Ya, karena berawal dari sana itu. Iya betul. Ayam enak. Betul banget nih. Kalau misalnya ini kan sebuah hal yang mungkin nggak baru juga ya dalam dunia bisnis untuk membuka restoran geprek nih. Nah, sebelumnya juga pernah berbisnis apa kalau boleh tahu? Daerah kuliner juga kah atau? Dulu pernah bisnis kuliner juga, kurang lebih sekitar 6-7 tahun yang lalu. Di daerah Jalan Baru, daerah Telanai juga. Dulu brandnya Pak Jenggot. Oh, kayaknya Carla tahu sih. Gimana tuh, gimana? Iya, waktu itu menu makanannya banyak. Ada yang dari berbahan ayam, daging, ikan. Itu dengan ada yang bentuk, misalnya kalau ayam tuh udah ada dulu ayam penyet, ayam kremes, ada ayam goreng, ayam bakar. Kalau dari ikan juga banyak variannya. Juga termasuk yang dari bahan daging, ada sop daging, sop tulang, macam-macam yang kita buat. Itu udah lama ya? Itu sudah mungkin hampir 7 tahun lah ya. Oh, 7 tahun yang lalu ya? Iya, betul. Oke. Nah, dari situ baru sempat gimana tuh ceritanya sampai saat ini buka geprek Telanai? Ya, kemudian tutup ya karena tempat sih waktu itu ya, tidak ketemu lagi dengan, karena kita tempatkan kontrak. Tidak ketemu lagi dengan harga kontrak, lalu saya sempat stop. Nah, kemudian menjelang 2019 pandemi Covid ini udah siap-siap. Saya udah survei ke beberapa tempat, kayaknya kita mau fokus ke satu bahan saja, ayam. Dan lumayan populer kan makanan ayam juga sekarang gitu ya, banyak yang muncul juga di pinggir-pinggir jalan, mulai dari tempat yang berbintang sampai yang kaki limanya ada. Iya, betul. Nah, kita ini tidak pilih tempat yang berbintang tapi juga tidak kaki lima, jadi kita pilih ada satu toko yang kita sewa, kita coba fokus ke makanan ayam ini, ke ayam geprek. Dengan model penyajiannya kita prasmanan, ngambil dewek, jadi pakai tagline-nya begitu tuh. Oh iya, Geprek betul. Telanai ngambil dewek. Ngambil dewek. Bahasa Jambi begitu. Oke, nah kalau misalnya sebenarnya kalian juga sempat lihat nih di Instagramnya, sempat stalking dikit nih listeners ya. Dari Instagramnya nih bahkan dibilang sampai sambelnya ini lebih pedas dari omongan tetangga kan. Ini gimana nih bisa kepikiran sampai situ nih? Iya, maksudnya begini, ini sebetulnya buat bikin narasi-narasi yang menarik saja. Iya, betul.
Ya pertama memang kita menggunakan olahan sambal. Sambal pasti bahannya sama semua ya cabai, tapi hasil olahannya pasti beda-beda itu. Betul, beda tangan beda hasil ya. Betul. Sebetulnya dulu ada beberapa level sambalnya, dari level yang terendah sampai yang tertinggi. Tapi di sambil jalan kita ketemu bahwa tidak semua orang juga senang pedasnya terlalu, tidak semua orang juga senang ya sekedar sambal-sambalan juga macam begitu. Jadi kita pakai varian itu, ada sediakan kecap dan sebagainya. Terus tentang tagline lebih pedas dari omongan tetangga. Ini mungkin bisa dirasakan ya waktu masih bujangan dulu lah. Ya maksudnya itu kalau kita belum malas-malasan di rumah belum kerja diomongin gitu ya. Kita telat bangun diomongin gitu. Ini maksudnya pedas juga sih waktu itu. Bahkan kita sudah bekerja pulang malam pun juga tetap diomongin. Ada aja sebenarnya topiknya. Emang sebenarnya nggak ada topik aja. Makanya diomongin ya. Tapi di sini memang yang uniknya itu adalah maksudnya berarti memang menegaskan bahwa memang sambalnya tuh pedasnya pedasnya emang pedas geprek gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih yang butuh waktu berapa lama deh? Butuh waktu berapa lama untuk dapetin yang pas gitu sambalnya untuk geprek telana ini? Sebelum buka sih kita sempat survei lah ke beberapa tempat-tempat yang sudah bisnisnya sejenis dengan kita ini. Dan sampai kita nemukan formula sendiri. Jadi formula sendiri itu bahannya itu ada cabai geprek, atau orang sering sebut cabai setan, tapi saya lebih senang sebut cabai geprek lah. Yang harganya berfluktuasi, kadang-kadang bisa melambung tinggi. Ya kita walaupun tinggi harganya tetap geprek telana harus tetap pedas gitu ya. Oke, gitu ya. Paling dikombinasikan dengan cabai rawit. Sekarang dulu sempat yang harganya melambung jauh, kita coba dengan cabai merah. Campurannya tapi cabai rawitnya tetap ada gitu. Cuman yang terjadi ketika semua sama-sama tinggi, nah itu memang yang diuji paling kesabaran lah. Iya betul. Yang penting rasa kita tidak berubah, pelanggan tetap menikmati pedas seperti sebelumnya. Oke, ini sebenarnya menjadi tantangan juga ya, apalagi sebagai pelaku UKM kuliner nih ya. Kalau misalnya udah ngomongin soal bahan yang kayaknya berfluktuasi tadi ya, naik turun, kadang naik, kadang turun, tapi harga harus tetap sama, rasa harus tetap sama. Ini sebuah tantangan tersendiri ya. Jadi gimana sih caranya untuk tetap ya itu ya, untuk tetap ngejalanin bisnis ini dengan berbagai macam hal yang biasa dihadapi oleh pelaku UKM di bidang kuliner ini? Iya, di samping harga bahan-bahan pokok, bahan-bahan untuk kita bikin geprek telana ini berfluktuasi, yang jadi persoalan juga sebetulnya di bisnis yang sama ini juga terjadi persaingan harganya kencang juga. Ada yang patok di harga 8 ribuan, 10 ribuan, 12 ribuan sampai 15 ribuan pun ada gitu ya. Nah yang kita coba, kita memang memulai dari harga yang terjangkau, tapi yang kita jaga itu adalah kualitas yang makanan yang kita sediakan ini, terutama kualitas ayamnya dan sambalnya. Artinya ketika semua harga itu tinggi, ya sebetulnya pedagang tidak rugi, cuman memang margin keuntungannya tipis, itu aja sih gitu. Tapi yang saya lihat tidak berlangsung lama sih gitu. Ada kita coba stok misalnya ketika ada bahan-bahan yang lagi murah, kita stok banyak, tapi ternyata tidak juga bagus karena pada saat kita mau pakai tidak fresh dan tidak segar. Jadi akhirnya ya sudah, tidak ada masalah buat kita sekarang. Kita udah sempat naikkan harga dan ternyata alhamdulillah tidak mempengaruhi pelanggan kita. Setelah beberapa bulan jalan, waktu itu sudah nggak kuat lagi untuk udah terlalu tipis marginnya. Kita coba naikkan deh. Tapi alhamdulillah pelanggan juga nambah, tidak berkurang gitu. Wah, ini sebuah ya artinya yang kita dapat dari testimoni pelanggan-pelanggan kita, yang penting buat kami rasanya jangan berubah gitu. Betul. Makanya kemudian di outlet kita yang kedua di depan Korem kita bikin juga tuh pakai tulisan geprek telana rasa yang tak pernah berubah. Begitu. Jangan rasa yang berubah-ubah ya. Ini tuh jadi labil gitu ya. Tapi benar sih, memang kalau misalnya dalam bidang kuliner tuh kalau misalnya kita ingin tetap stay dan tetap berdiri lah istilahnya ya salah satu yang harus dipertahankan itu rasa ya. Karena memang rasa nggak pernah salah ya. Rasa nggak pernah salah dan jangan berubah. Jangan berubah, betul banget nih. Kalau harga sih kayaknya nggak masalah kalau di Jambi gitu ya. Jadi kalau sudah ketemu rasa,
harga itu ya buat pelanggan sudah nggak terasa aja gitu. Maksudnya tidak biasa saja gitu. Karena ya baik lagi kan, beda tangan beda rasa gitu ya. Kalau misalnya sudah nyaman sama satu masakan, apalagi masakan Bang Jeffrey sendiri nih, nggak bisa move on gitu kalau istilah zaman sekarang mah ya. Udah nyaman sih kayaknya. Udah nyaman aja gitu. Nah anyways juga tadi udah sempat mention juga ya, udah buka cabang kedua. Ya. Di mana tuh lokasinya? Pas di depan Makorem, Korem Garuda Putih 042 Jambi itu, pas depan itu ada bangunan yang juga ada mereknya Geprek Telanai. Geprek Telanai, oke. Nanti kita bakalan bahas lebih jauh juga nih The Listeners ya. Apalagi soal makanan-makanan sendiri, mungkin The Listeners penasaran juga sama menu-menunya. Katanya nih, gak cuma geprek aja. Dan buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Pastinya The Listeners tetap stay tune terus di 104,3 FM di Radio News and Music. 4.3 FM The Listeners masih barengan sama Kara tentunya, dan kita masih di Bincang KM The Listeners ya, di 5 Agustus 2022 bersama dengan Geprek Telanai The Listeners. Dan di sini masih barengan sama Bang Jeffrey. Halo Bang Jeffrey. Oke, kita udah masih ngobrol soal Geprek Telanai pastinya ya. Dan di sini kabarnya nih udah buka di cabang kedua tadi ya. Iya. Betul. Di mana tadi, Bang? Di depan Makorem Jambi, barengan dekat SMA 1, SMK, Sekolah Adiaksa, di jajaran itulah, pas di depan Makorem. Nah, kalau misalnya untuk ke section menunya ya di sendiri ya. Kalau untuk menu-menu di daerah Geprek Telanai ini dari berapa sampai berapa range harganya nih? Kalau untuk makanan dari 12 ribuan range kita. Oke. Dari 12 ribuan, terjangkau oleh mahasiswa, anak sekolah. Bahkan dalam minggu-minggu ke depan ini kita bikin kalau untuk anak sekolah yang 12 jadi 10 deh gitu. Yang 14 jadi 12. Memang ini sebuah dedikasi sendiri ya dalam sebagai pengelola bisnis juga, untuk benar-benar memikirkan juga nih The Listeners tentang customer-nya sendiri. Dan di sini juga di cabang kedua ya, outlet keduanya ini kabarnya memang nggak cuma geprek aja nih. Ya, yang bedakan kalau di outlet pertama kita yang di Telanai di Jalan Baru itu hanya satu menu saja. Jadi maksudnya makanan hanya ayam geprek saja. Dan itu pun jam bukanya cuma sampai sore aja tuh, sampai jam 4 tuh udah habis, jam 5 kita udah beres-beres, sebelum maghrib atau maghrib tuh udah pulang. Itu yang di sana. Tapi kalau untuk yang di outlet kedua ini kita ada tambahan menu dan mencoba buka sampai jam 10 malam. Nah, tambahan menunya itu diantaranya ada minuman. Kalau untuk minuman, kalau di Telanai juga kan minumannya hanya es teh manis, ya itu saja gitu. Kalau ini kita aneka jus, aneka minuman, juga ada kopi di sana yang kita sediakan. Dari kopi asli Jambi, kopi Kerinci. Wah, jadi ada racikan kopi juga di situ. Walaupun tidak modern, tradisional, tapi insya Allah nikmatnya nggak kalah. Betul, itu sebenarnya kan balik lagi rasa ya. Balik lagi ke rasa, biarpun tradisional, tapi kalau misalnya rasanya udah pas di lidah, udah nggak bisa move on, pasti ke situ terus. Amin ya. Nah, anyways juga nih di outlet kedua ini berarti memang baru ya, baru buka. Baru kurang lebih 10 hari. 10 hari ini ya, dan memang mungkin The Listeners kalau misalnya pengen nyobain bisa langsung aja ke sana, mungkin dari 10. Ya mungkin 10 hari ini nggak ngelewatin Korem ya. Bisa ngelewatin kali, melipir sedikit ke outlet kedua dari Geprek Telanai ya. Di sini namanya sama juga Geprek Telanai di sana. Geprek Telanai juga, karena ya memang brand ini yang kita coba kembangkan, Geprek Telanai. Cuman menunya memang nambah. Ada menu andalan baru kita yang di outlet depan Korem ini, ada sop ikan. Sop ikan itu sop ikan kakap. Sop ikan kakap ya? Iya, dulu ini juga pernah jadi menu andalan waktu brand kita masih Pak Jenggot 6-7 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita coba lagi dengan koki yang sama juga, insya Allah juga dengan rasa yang tak pernah berubah. Kalau dulu teman-teman pernah nyicip di Pak Jenggot ada sop ikan, sekarang di Geprek Telanai juga dengan rasa yang sama, dengan koki yang sama. Mungkin kemasan yang lebih beda aja sekarang. Iya, ini jadi nostalgia sendiri ya buat The Listeners mungkin yang udah pernah nyobain di sebelumnya, dan ini sebuah experience yang baru juga, pengalaman yang baru juga untuk nyobain sop ikan juga di outlet kedua dari Geprek Telanai ini ya. Jadi The Listeners bisa dicobain juga. Kalau misalnya untuk di outlet kedua ini range harganya juga sama kah atau gimana nih? Terjangkau juga. Juga. Kalau untuk yang bahan ayam sih sama dengan yang di outlet pertama kita. Nah, cuma karena ini yang kita tempat baru, ya kita promo-promonya gitu, kita diskon orang beli 10 gratisin 1. Jadi promo-promonya ada apa aja nih di outlet baru ini? Ya kita pertama dari
paket yang beli. Kan kita ada bang paketnya, ada paket A, B, C sama paket ayam saja. Jadi kalau sekarang tuh misalnya kan ada bonus-bonusnya, kadang kita bonusin pergedel jagung, kita bonusin pergedel kentang, ada tahu tempe gitu. Yang sebetulnya itu dijual, tapi buat kita sekarang karena masa kita baru buka ini promo, itu kita gratisin aja. Oke, jadi memang lagi masa-masa promo nih ya sekarang nih. Kalau misalnya kira-kira nih ke depannya bakal ada rencana nambah menu lagi atau ada rencana promo apa lagi nggak nih ke depannya? Kita lihat dulu satu menu baru yang kita hadirkan ini. Kalau sop ikannya baru 2 hari nih baru kita munculkan, baru kita promoin juga di sosial media kita. Dan kayaknya sih mungkin akan ada menu lain juga yang kita mau tambah dari bahan ayam juga. Jadi dulu kita pernah punya ayam penyet juga waktu di model lama itu, ada ayam penyet, ada ayam kremes, ada beberapa bentuk olahan ayam. Nah, cuma kalau sekarang kita coba dulu karena brand awal kita ini geprek ya, kita fokus ke geprek dan nambah menunya baru dari jenis ikan nih, ikan kakap, karena itu pernah jadi jadi menu andalan kita juga. Oke, ini jadi memang jadi menu andalannya memang ya. Nah, kalau misalnya dari geprek telanai sendiri nih, udah ngerasain, udah nyobain, udah dari Bang Jeffrey sendiri yang udah berkecimpung di dunia bisnis nih udah lama banget ya. Dari sebenarnya emang suka bisnisnya atau suka kulinernya nih? Pertama saya suka kulinernya. Kulinernya dulu ya. Dulu agak sering juga keliling-keliling Nusantara lah dengan satu kegiatan. Dan selalu yang kita cari itu ketika datang ke satu tempat, apa nih kulinernya khas ini gitu ya. Kita coba datang, apalagi kalau di daerah Jawa kan banyak sekali ya, kayak di Jogja, di Magelang, di Bandung. Yang kuliner yang ternyata memang ada kelasnya lah. Maksudnya kelas yang untuk yang high class mereka mungkin cari tempat yang bintang 5. Tapi ternyata kalau soal rasa, yang di kaki 5 pun tidak kalah rasa. Jadi mungkin karena posisinya saja yang berada di kaki 5, tapi rasa ternyata banyak makanan-makanan yang berada di kaki 5 ternyata juga rasanya bintang 5. Makanya ada kita lihat tuh salah satu brand yang rasa bintang 5 harga kaki 5 gitu. Ada yang seperti itu ya. Iya. Nah, makanya saya kira memang berawal dari hobi kuliner ini, ketika ada kesempatan untuk buka usaha yang di kuliner, ya saya coba dan alhamdulillah ya, maksudnya saya sangat yakin ini menjanjikan gitu ya buat teman-teman yang belum punya pekerjaan. Kan hari ini dengan kalau untuk pengetahuan belajar kuliner itu banyak sekali, banyak kan di sosial media, mau cari di YouTube, mau dimanapun ada sekarang nih. Iya betul. Cara-cara praktis meracik makanan itu banyak sekali. Ada resep ini resep itu ya. Menurut saya sekarang sudah sangat mudah informasi didapatkan. Beda mungkin dari beberapa tahun yang lalu kita mesti belajar dari primbon resep-resep yang orang tua kita udah punya. Beli majalah-majalahnya dulu. Majalah majalah memasak gitu ya. Iya, gitu betul. Kalau sekarang sih mudah sekali. Kita bisa dengar, lihat, ada audionya, ada visualnya, langsung bisa dipraktek. Betul. Dan kita bisa menemukan, sama saya juga mendapatkan formula yang sekarang di geprek telanai itu juga belajar dari banyak, dari sosial media, survei ke beberapa tempat, kemudian kita bikin formula kita sendiri yang menjadi resep kita sendiri. Dan ketika kita coba tawarkan ke selera konsumen, pelanggan, ternyata cocok. Betul ya. Jadi emang ini kembali lagi sama pengalaman sendiri juga ya. Dari segala pengalaman yang ada, akhirnya tercetuslah untuk mulai berbisnis di dunia kuliner sendiri. Nah ini kalau misalnya dari geprek sendiri nih, ini kalau misalnya resepnya sendiri emang bikin sendiri atau kayak yang Bang Jeffrey bilang tadi, searching juga atau gimana? Sebelumnya kita searching, kemudian keliling ke semua tempat yang geprek-geprek ini, banyak sekali kita survei, kita cicip ini rasanya ini ya kayaknya ada yang kurang. Saya ngajak istri tuh, kemudian datang lagi ke tempat yang lain yang agak mewah, misalkan ada di Jambi juga ada itu, di atas, kemudian kita coba. Ternyata juga sebetulnya hampir semua itu ada kelebihan, ada kekurangannya, ada kekhasan sendiri. Ada yang di sambalnya, ada yang di ayamnya, ada yang tepung untuk baluri ayam, itu ternyata juga beda-beda. Ya, makanya kemudian kita coba sendiri bikin formula. Jadi formula dasarnya kita lihat, oh begitu. Kalau kita sih tambahin ini deh gitu loh. Misalnya kayak tepungnya kita tambahin ini deh gitu. Terus kemudian kalaupun sama mungkin tepungnya, formulasi tepungnya itu,
tapi mungkin beda tangan yang mengaduknya itu akan beda rasa. Betul, emang betul beda rasa. Jadi sampai kita ketemu sendiri dengan yang khasnya kita geprek telana ini. Oke, nah ada sesuatu hal juga nih yang unik yang Carla tempat ulas juga sendiri dari geprek telana ini, bahwa ada program sendiri di setiap hari Jumat ya. Boleh jelasin sedikit nggak nih? Iya, kita sebetulnya karena banyak teman-teman yang juga kita carikan ruang untuk juga beramal gitu ya. Jadi kita juga membantu menyalurkan teman-teman yang bikin Jumat berkah itu. Jadi mereka titipkan uang, kemudian kita jadikan paket-paket makanan, kita antar, ada yang ke panti asuhan, ada ke pondok-pondok pesantren, ada ke pondok tahfiz, atau pada para tunawisma yang di pinggir-pinggir jalan yang kita ketemu gitu. Jadi teman-teman itu ya macam-macam. Ada yang misalnya kita per paketnya ada yang dari 12-an ribu misalnya gitu. Saya cuma sanggupnya untuk yang 10.000, ya nggak apa-apa, kita sempurnakan. Jadi misalnya mereka pesan berapa, 10, 20 atau 100, 200, uangnya nggak cukup, tetap paketnya kita sempurnakan sehingga lengkap juga untuk disampaikan ke ke masyarakat yang memang diajak berbagi untuk Jumat berkah. Oke, ini sebuah hal yang unik juga ya, apalagi dalam dunia bisnis nih memang kita yang bisa kita lihat juga dari Bang Jeffrey sendiri tidak memikirkan usaha sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana cara untuk berbagi ke community ya, ke sesama dan masyarakat juga, kembali kepada masyarakat kembali. Dan ini sebuah hal yang juga menginspirasi mungkin dari sebuah perusahaan juga di listeners ya. Kalau misalnya kita membuka sebuah usaha, penting juga kita untuk memikirkan community juga ya, memikirkan sekitar kita dan bagaimana cara kita berbagi dari apa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, dan dari pengalaman Bang Jeffrey sendiri nih dalam membangun usaha dari yang dulu mungkin masih kafe, sekarang udah bikin bahkan udah ada 2 outletnya, apa sih sebenarnya yang menjadi hal esensial ya, hal yang terpenting yang harus dijalani oleh seorang pelaku UMKM dalam membangun bisnisnya sendiri dari sudut pandang Bang Jeffrey sendiri deh? Baik, saya cuma ingat omongan para motivator itu waktu berapa belasan atau 20-an tahun yang lalu. Jadi yang saya ingat selalu saya nggak ingat siapa motivatornya ngomong. Berbisnislah dari kemalasan orang lain. Maksudnya begini nih, orang malas untuk mencuci, maka bisnis laundry lah dekat situ. Orang malas untuk memasak, ya bisnis makanan yang dibuka di dekat situ. Apalagi orang malas misalnya hari ini untuk malas gerak ya, mager misalnya begitu, makanya orang bikin bisnis online. Jadi maksud saya motivasinya berbisnis dari kemalasan orang lain. Nah kita membantu memfasilitasi orang malas itu sehingga makanannya sampai, pakaiannya bersih, tercuci dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian apalagi untuk yang bisnis makanan ini menjadi kebutuhan yang setiap saat, setiap waktu. Jadi tinggal orang hari ini udah punya banyak pilihan. Nah pilihan orang yang banyak itu kita bikin kekhasan sendiri gitu. Boleh yang misalnya sama dengan orang ayam geprek banyak, bener. Tapi apa yang bisa membuat orang dengan ayam geprek yang kita bikin, menu yang kita bikin, orang terkesan apakah karena pedasnya, higienisnya, bersihnya, enaknya dan sebagainya gitu. Jadi pasti ada kesan setiap orang mengolah, setiap tangan yang mengolah makanan itu pasti menghasilkan hasil yang punya karakter sendiri gitu. Betul. Nah, jadi itu yang ya kalau saya sih mengajak teman-teman yang kita juga tidak pelit-pelit untuk membuka rumus kita, resep kita ke orang lain, tidak. Makanya saya punya beberapa karyawan, anak buah, semua diajarin bikin bumbunya, ini begini cara ngolahnya, ini cara membersihkannya, semua diajarin. Karena ada sekarang yang kurang lebih sebulan yang lalu, yang karyawan kita ada izin pamit mau pulang kampung ke daerah Pamenang sana. Dia sudah kasih kabar, saya sudah buka juga di sini Bang, katanya. Ya alhamdulillah juga jalan. Saya bilang silakan, rumusnya sama, resepnya sama, caranya sama, silakan. Bahkan mau dikasih merek sama juga nggak ada masalah gitu. Karena prinsip kita adalah kita berbisnis jangan takut rezeki kita ini ketukar sama orang lain, kekambilan tidak. Nah itu yang saya yakini seperti itu tuh. Mulai saja kalau ada yang mau berbisnis, mulai saja lihat di sekitar situ, misalnya ini banyak orang misalnya kayak komplek perumahan, pasti orang butuh makanan. Betul. Ada sekolah, ada kantor yang punya karyawan dan sebagainya, pasti butuh makanan. Dulu saya menganggap waktu bulan-bulan pertama buka tuh orang bosan nggak ya makan ayam gepreknya, bosan nggak ya? Ternyata tidak, ini sudah setahun kita buka.
Jadi pelanggan kita tetap naik, tetap tidak berkurang gitu. Dan itu tidak bosan untuk makanan. Beberapa pelanggan yang kita coba minta testimoni, kenapa tidak bosan? Satu yang dia ingat tuh rasanya nggak berubah-ubah gitu. Karena kalau rasanya berubah, orang geser cari tempat lain. Betul. Jadi ketika selera orang sudah pas, kalau bahasa tadi udah nyaman dengan rasa itu, jangan pernah geser rasa nyaman orang itu sehingga orang berpindah ke lain makanan gitu. Iya, oke. Karena dia udah nyaman sama masakan kita, jangan juga kita jadi plan gara-gara ada orang lain yang kayaknya ngerasa nggak enak nih gitu ya. Betul. Ini sebuah hal juga yang jadi pelajaran juga dari listeners ya, apalagi dalam sebuah usaha, apalagi ya. Ini akan sangat penting kalau kita punya yang namanya konsistensi. Iya, konsistensi. Nah, konsistensi apa juga sih yang sebenarnya dirasain sama Bang Jeffrey sendiri sebagai pelaku bisnis UMKM kuliner ini? Ya, kita belajar konsisten mempertahankan rasa meskipun bahan-bahan bertambah mahal atau naik dalam waktu yang bersamaan. Memang pasti kerepotan semua pengusaha kuliner ini ketika bahan, misalnya kalau dari bahan ayam, daging, cabai, minyak sekaligus naik tuh. Iya. Itu memang kan kemarin beberapa waktu yang lalu kan terjadi seperti itu. Nah, itu memang membuat kita sulit. Sulit maksudnya kalau ada yang kita kurangi, maka rasa kita pasti berubah. Nah, sementara kan pelanggan sebetulnya cenderung nggak mau tahu dengan rasa yang berubah, udah nggak enak lagi, kan bisa begitu tuh. Waktu itu kita memilih, kita tidak menaikkan harga, tapi rasa kita pertahankan, biarlah marginnya sedikit, nggak ada masalah. Kita belajar konsisten di situ. Jadi rasa kita tidak berubah. Kita tidak mau gara-gara misalnya ada komposisinya yang kita rubah dari bumbu-bumbu yang kita pakai, itu membuat orang merasa ini kayaknya sudah beda ya rasanya gitu. Kalau sudah beda menjadi tidak enak, itu lama-lama kita akan ditinggalkan konsumen. Itu yang saya rasakan begitu. Jadi saya juga bilang sama tim saya untuk memasak ini, saya bilang begitu, kita apapun harga mahal pun harga cabai itu kita tetap akan beli cabai karena kita tidak akan mau mengurangi pedasnya. Betul. Kira-kira seperti itu. Mahal pun harga ayam kita tetap akan dengan ukuran yang jangan sampai bergeser-geser gitu. Kita tetapkan dengan ukuran itu, dengan rasa itu gitu Mbak. Oke, wah ini perbincangannya kayaknya nggak kerasa juga ya. Udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Tapi emang seru banget itu listeners yang ngomongin soal bisnis. Apalagi ini sebuah hal yang mungkin kalau misalnya untuk Carla sendiri, Carla belum pernah terjun ke dalamnya. Tapi kalau misalnya dari sekian banyak yang mungkin dari tamu-tamu kita juga ya, ini sebuah hal yang menginspirasi juga, yaitu dalam berbisnis ya kita harus konsisten ya pertama, dan juga yang paling penting yaitu untuk menjaga keaslian ya, kemurnian dari rasa sendiri. Dan di sini juga di depan kita udah ada beberapa yang dibawa juga nih sama Bang Jeffrey nih, the listeners ya. Di sini ada gepreknya yang spesial juga kah dari geprek telanai? Iya, ini sebetulnya ada tambahannya, cuman di atas tadi paketnya kayaknya ketukar sama pelanggan yang lain. Jadi jangan salah arti ya, the listeners ya, apa yang di depan mata lengkap. kalian. Jadi paket lengkap kita itu biasanya ada tahu, tempe, sayurnya pun ada yang hijau-hijaunya itu kemangi. Kemangi ini kan mengandung minyak atsiri, yang itu salah satu manfaatnya buat nambah nafsu makan. Oh iya, betul. Itu begitu kalau bisa di searching tuh manfaatnya ini kan. Tapi sebelumnya kalau misalnya Carla dengar juga kemangi itu sebenarnya bagus untuk mulut kita juga ya, untuk pembersih mulut juga. Betul. Ya, kalau misalnya dari geprek telanai sendiri nih, dari menu-menunya sendiri kan ada juga yang baru, ada juga minuman-minuman yang baru. Minuman yang barunya tadi ini masih baru juga kah, lagi dikembangkan juga, atau bakalan ada minuman-minuman yang nambah lagi atau gimana nih? Ya, kalau dari minuman misalnya kopi ya. Kopi kita kemarin memilih untuk kopi asli Kerinci. Jadi kopi itu yang dibeli dalam bentuk biji atau beannya itu. Kemudian yang sudah di roasting. Nah, itu sebetulnya saya nitip grindingnya untuk menghaluskannya itu di teman-teman yang punya kafe, yang punya peralatan. Kan peralatannya lumayan. Iya, lumayan. Tapi walaupun itu saya tidak mau juga yang beli bubuknya itu yang sudah jadi, atau yang kita tidak ketahuan nih dari mana nih sumbernya, mungkin tercampur dengan apa. Jadi saya memastikan juga bubuk kopi yang ada di di warung kita itu juga yang jelas tempat menggrindingnya, sehingga itu tidak ada campuran, jadi murni kopi semua, kopi pilihan. Jadi sebetulnya kopi kita ini kayak kopi-kopi di kafe-kafe juga. Hanya saja tempatnya berada di toko outlet biasa gitu ya. Tapi bahannya sama kayak di kafe-kafe. Jadi sebenarnya
ecek-ecek juga ya kalau bahasa jam ini ya. Sebenarnya memang perlu banget untuk di listeners coba nih. Kalau misalnya Carla juga sebenarnya jadi penasaran. Ya, kopi kita malah kita kasih brand di situ karena berada di dekat komplek militer, Kopi Komando. Kopi Komando, mantap. Pas banget the listeners ya, buat kamu-kamu yang penasaran bisa langsung aja ke Geprek Kelana ya di depan Makorem 042 Gapujan. Betul sekali. Nah, ini kayaknya juga sebagai apa ya namanya? Sebagai konsumen juga sebenarnya Carla ya. Dalam sebuah makanan dalam esensinya memakan sesuatu tuh sebenarnya memang apa yang dirasakan itu yang bikin nyaman sebenarnya ya. Bukan harganya yang bikin nyaman juga sih. Sebenarnya mungkin ada juga yang berpikir kalau misalnya enak tapi murah lebih enak sih. Tapi kalau misalnya enak cuman ternyata dia naik sedikit kayaknya nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Ya, pengalaman kita juga seperti itu. Dulu awal-awal kita buka di harga di bawah, konsumen banyak, pada ada satu titik yang kemudian masukan ini juga dari pelanggan-pelanggan kita. Iya, betul. Nggak apa-apa Pak naikin, nggak apa-apa Bang naikin lah gitu ya. Maksudnya itu kami tahu juga nih harga-harga lagi luar biasa. Kita coba naikin. Kita memang akan menduga waktu jangan yang berkurang pelanggan. Ternyata tidak, alhamdulillah bertambah. Yang sudah berulang datang itu tambah banyak. Ya, maksudnya sudah berulang. Kalau orang yang datang sekali lihat harga tinggi nggak mau datang lagi kan. Nah, yang kita alami pelanggan yang ketika harga naik ternyata pelanggannya juga berulang datang. Artinya harga untuk di masyarakat Jambi juga nggak terlalu berpengaruh besar gitu ya. Asal ketemu rasa harga naik-naik dikit untuk ya mendapatkan keseimbangan margin ini pedagang yang ada masalah gitu. Ya, saya rasa sih begitu gitu. Jadi jangan sampai memang ada yang langsung patok di harga tinggi itu kalau rasa tidak ketemu itu biasanya sekali aja orang tidak berulang. Jadi memang harus ketemu itu rasa dan harga itu tidak ya ketemu di titik yang tepat lah gitu ya. Betul. Titik yang tepat ketemu harga rasa udah kena, harga biasanya udah nggak ada masalah gitu ya. Betul sekali ya. Kalau misalnya apalagi daerah Ron Jambi juga maksudnya memang kita lihat angka konsumsinya juga lumayan tinggi juga ya, apalagi dalam bidang kuliner nih the listeners. Nah, anyways juga nih ada pesan-pesan terakhir nggak nih mungkin untuk mungkin the listeners semua di sini sebagai sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini ya. Ya pastinya buat the listeners semua di sini apalagi pelaku UKM juga yang lagi dengerin kita dan mungkin lagi nonton di Instagram kita juga di The Radio FM. Dan pastinya ada nggak sih suatu hal yang pengen disampaikan buat the listeners semua selain yang tadi ya, yang pengen disampaikan buat the listeners semua di sini selain yang kuliner, mungkin ada pelaku UKM lainnya yang pengen mengembangkan bisnisnya sendiri supaya tetap stay gitu, supaya tetap supaya tetap berdiri. Ya, untuk teman-teman yang juga pelaku usaha UMKM yang ingin saya sampaikan, pertama jangan takut untuk memulai gitu ya. Kemudian jangan takut juga untuk mengembangkan. Mungkin memang belum ada jaminan di tempat yang baru orang akan datang, akan ramai dan sebagainya. Tapi setidaknya ketika kita mencoba tantangan-tantangan baru nanti akan ketemu jalan keluarnya juga di situ gitu ya. Misalnya di tempat kita yang sekarang kok tidak terlalu ramai ya. Ya mungkin karena memang tidak ketemu di pasar yang tepat, di segmen yang tepat gitu. Ketika kita bergeser ternyata juga ada tantangan lain tapi orang sudah mulai datang misalnya. Jadi yang saya ingin sampaikan ya, konsisten saja dengan rasa. Kemudian ketika ada jangan takut untuk memulai atau mengembangkan usaha. Karena kelemahan UMKM kan selama ini yang saya lihat juga kita punya modal terbatas. Padahal sebetulnya pemerintah punya program yang saya tahu tuh, cuma nggak tahu bagaimana menjangkaunya. Ada bantuan buat UMKM yang sedang itu sampai 20 juta. Itu di pemerintah punya, itu pemerintah kita di Jambi ini. Nah, tapi maksud saya jangan berharap ke situ dulu, tapi biasanya teman-teman yang kan sekarang udah banyak juga komunitas-komunitas yang menaungi UMKM gitu. Betul. Ya. Itu biasanya kayak kemarin saya dengar di beberapa tempat teman-teman itu ada komunitas yang dinaungi UMKM disambungkan dengan bank, disambungkan dengan pemodal gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi maksud saya asal teman-teman ini konsisten saja dengan rasa, berani untuk membuka dan melebarkan sayap, ya insya Allah ada jalan keluar dan ada hasil yang baik juga di sana. Amin, benar banget nih listeners ya. Ini dan semoga juga nih kata-kata dari Bang Jeffrey juga bisa memotivasi ya the listeners semua di sini yang lagi dengerin kita juga untuk terus membangun bisnisnya sendiri masing-masing, dan juga mungkin yang baru-baru memulai nih ya, pengen mulai tapi takut nih, pengen mulai tapi takut ini takut itu, masih ada aja takutnya nih. Kalau misalnya dari perspektifnya Bang Jeffrey sendiri gimana nih?
Ya, setiap orang yang memulai pasti ada kekhawatiran gitu ya, ketakutan. Tapi saran saya sih sebetulnya sederhana saja untuk itu. Kalau kita tidak pernah melawan ketakutan itu, maka kita nggak akan pernah menemukan jalan keluar terhadap masalah kita. Masalah kita apa hari ini? Tidak punya penghasilan. Kita berani nggak melawan ketakutan kita ini? Mulai saja usaha dari modal yang paling minim sekalipun kita bisa. Kalau hari ini misalnya pernah dengar mungkin istilah ghost kitchen, orang masak di rumah. Ghost kitchen itu makanannya laris, tapi dia nggak punya dapur, nggak punya restoran gitu, nggak punya toko, nggak punya outlet yang kelihatan. Outletnya di dunia maya gitu. Kan banyak sekarang tuh bisa dilihat di sosial media. Betul. Nah maksud saya buat teman-teman di rumahnya pasti ada dapur kan gitu. Di rumahnya pasti ada dapur dan setiap hari juga masak gitu. Apalagi buat yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek. Coba saja masakan-masakan yang mungkin di eksperimen dari banyak tempat di searching itu, di banyak sosial media. Kemudian buat saja satu jenis makanan atau beberapa jenis makanan, tawarkan di sosial media. Nanti ya promo-promonya kan macam-macam nanti di sosial media. Saya melihat, tapi belum tahu sih di Jambi ya, di beberapa daerah itu yang ghost kitchen ini malah sudah lebih besar daripada restoran-restoran yang kelihatan ini. Oke. Jadi mereka di rumah masakannya dijual cuman via sosial media, tapi ramai orang datang. Ada satu gang, saya lihat di Bandung itu ada satu gang, ramai transportasi online ini jemput makanan. Itu tokonya kecil. Nah ternyata mereka hebat duluan itu di sosial media. Jadi hari ini mulailah dari, padahal kalau kita lihat cerita sejarah mereka memulai dari dapur keluarga saja. Ada kompor, ada kuali, wajan, periuk. Dari semua peralatan yang ada dulu ya, gitu ya. Mulailah gitu. Kalau untuk bisnis kuliner menurut saya tidak mesti harus berpikiran lengkap dulu, tidak. Mulai dari rumah. Saya sebetulnya yang lupa saya ceritakan, saya mulai sebetulnya dari rumah juga. Saya coba online, saya tinggal di daerah Alam Barajo ini, saya coba. Tapi saya melihat kayaknya belum banyak bisa menjangkau orang dari sini, baru kepikiran untuk buka. Tapi sebetulnya di daerah-daerah tertentu, apalagi daerah perkotaan yang ramai orang, banyak yang memulai di sosial media. Mereka tidak kelihatan dapurnya yang dikenal dengan ghost kitchen katanya kan, tapi makanannya bisa terdapat. Mulailah dari yang ada di sekitar kita modalnya. Oke, ini sebuah hal juga yang bisa di-highlight dari bincang-bincang UKM kita di hari ini, the listeners ya, bahwa kalau misalnya kita ingin memulai sesuatu, ya mulai aja dulu gitu ya, dari apa yang kita punya, bukan jadi tidak berfokus sama apa yang kita nggak punya gitu ya, jadi berfokus sama apa yang kita punya dulu, kreasikanlah itu menjadi sebuah bisnis yang mungkin bisa, bahkan kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana ya. Dan pastinya juga the listeners, semoga kamu semua juga terinspirasi nih the listeners ya, apalagi para pelaku UKM juga yang lagi dengerin kita di sini. Dan itu dia the listeners, ngobrol-ngobrol bareng sama Geprek Telanai ya the listeners, buat kamu semua yang pengen banget buat nyobain, bisa langsung aja cobain. Dan di sini Bang Jeffrey, Carla kasih 1-2 menit nih untuk Bang Jeffrey terakhir ya, untuk mempromosikan sendiri deh dari Geprek Telanai ini buat listeners semua yang lagi dengerin kita. Baik, buat yang pendengar di radio atau di mana saja yang bisa dengar nih, Geprek Telanai ini ada 2 outlet sekarang di Jalan Baru dan di depan Makorem 042 Garuda Putih Jambi. Dan makanan kita ini kenapa berbeda? Karena kebetulan saya muslim, kita mengolah makanan benar-benar dengan cara sunnah. Misalnya, saya pastikan tempat beli ayam ini adalah yang potongannya jelas orangnya membaca bismillah dan saya saksikan malah. Kemudian ketika membersihkannya, kami membersihkan dengan air mengalir. Jadi benar-benar begitu sunnahnya sehingga ayamnya bersih dan benar-benar tidak ada darah yang tersisa dan sebagainya. Kemudian kami mengolah makanan ini, saya sampaikan juga pada karyawan-karyawan saya, sambil memasak itu sambil zikir, sambil bersolawat. Karena apa? Sebetulnya yang mendatangkan rasa enak itu bukan makanan gitu. Tapi ketika Allah hadirkan di lidah kita ini untuk diilhamkan untuk rasa enak, maka akan enak makanan itu. Jadi makanya kemudian ada nur, ada cahaya yang insya Allah dari amalan-amalan yang kita buat sambil mengolah makanan. Makanya kemudian penegasannya ketika setiap hari Jumat kita bikin ada Jumat Berkah. Teman-teman yang mau nitip sebagian rezekinya di sana kita bantu salurkan. Tidak mencukupi per paketnya kita akan sempurnakan. Karena itu salah satu program dari Geprek Telanai yang insya Allah rutin tiap Jumat. Begitu Mbak. Oke deh, nah, kalau misalnya nih the listeners ada yang mau kepoin media sosialnya, bisa dikasih tahu juga nggak nih? Bisa, kita juga ada Instagramnya Geprek Telanai, kemudian ada di TikTok juga sih. Wow. Kita coba juga promo-promo di TikTok, ini lumayan ada view-nya, kita lihat, wah ternyata banyak juga yang nge-view ini kita, video-video kita.
Oke. Nah, juga the listener semua itu dia perbincangan kita barengan sama Geprek Telanai di hari ini. Semoga bisa menginspirasi the listener semua yang lagi dengerin. Mungkin ada yang mau mulai bisnisnya, ada yang mau mempertahankan bisnisnya juga. Semoga kalian juga bisa jadi the next, siapa tahu ya yang jadi tamu kita di sini, dan siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga di the listeners. Dan itu dia the listeners Bincang UKM edisi 5 Agustus 2022. Semoga kalian semua bisa terinspirasi juga the listeners ya, sebagai listeners yang cermat dan juga bijaksana juga dalam berbisnis. Dan pastinya juga the listeners itu dia dari hari ini bersama dengan Carla dan juga Bang Jeffrey dari Geprek Telanai. Kita pamit undur diri. I will see you guys again next time. Bye bye.